Oke, halo teman-teman, selamat datang di Ukip Talks, ngobrol asik bareng Ukip. Selamat malam teman-teman semuanya yang sudah bergabung di live streaming Facebook Ukip Sorong. Ukip Talks pada malam hari ini, jumpa lagi bersama saya Christian. Dan hari ini kita akan ngobrol asik nih, mengenai edukasi, inspiratif, dan berbagai macam informasi kreatif, tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan saya informasikan kembali bagi teman-teman yang ingin nonton live streaming Ukip Talks. Jadi kita setiap hari Selasa pada pukul 8 malam. Dan bagi kalian yang ingin gabung, langsung aja gabung di Facebook Ukip Sorong. Dan jangan sampai terlewatkan karena teman-teman semua pasti akan mendapatkan berbagai macam informasi yang sangat berguna bagi teman-teman semua. Oke, pada malam hari ini dan sekarang telah menunjukkan pukul 8:07. Semoga teman-teman semua pada masih semangat, fresh, karena Ukip Talks kali ini, episode kali ini kita telah mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Dan kita akan berbicara topik mengenai kesenian dan generasi muda di era milenial. Jadi sebelum kita ngobrol dengan narasumber kita, saya akan memperkenalkan kedua narasumber yang sangat spesial pada malam hari ini. Karena pada kali ini Ukip Talks telah mengundang dua narasumber yang sangat luar biasa dan juga kreatif dalam bidang mereka masing-masing. Nah, dan juga pasti teman-teman semua nih yang hobinya dance ataupun suka dengan seni tari pasti kenal dan familiar dengan kedua narasumber kita pada malam hari ini. Langsung saja saya sapa kedua narasumber kita pada malam hari ini. Ada Kak Juri Iriantonius Purba atau biasa dipanggil Kak Ryan, dan juga ada Kak Serai Mere Koirewa atau biasa kita kenal dengan Kak Bogi Papeda. Selamat malam Kak Ryan dan Kak Bogi. Selamat malam. Halo, halo, selamat malam. Ya, Halo. terima kasih. Halo, malam. Selamat malam. Terima kasih bisa bergabung. Aduh, luar biasa nih Kak. Selamat malam Kak Bogi dan juga Kak Ryan. Terima kasih. Selamat malam, selamat malam. Ya, selamat malam Kak Bogi. Terima kasih Malam. telah bergabung di Ukip Talks pada malam hari ini. Dan buat teman-teman semua, kalian harus tahu bahwa Kak Ryan ini merupakan seorang profesional dancer, ya kan? Lalu Kak Yes. Bogi juga, saya dengar-dengar nih Kak Bogi mungkin akan menjadi instruktur dance di Universitas Kristen Papua. Nah, buat teman-teman yang di UKIP yang lagi yang lagi nonton pada malam hari ini, kalian pasti akan mendapat instruktur yang sangat luar biasa, Kak Ryan. Nah, nanti kita bahkan jumpa dengan Kak Ryan di UKIP. Dan yang kedua, ada Kak Bogi pada malam hari ini. Dan Kak Bogi ini juga sangat-sangat luar biasa. Jadi sebelum Ukip Talks tadi, saya sedikit-sedikit kepo nih untuk Kak Bogi. Jadi saya lihat-lihat Instagramnya, wah sangat luar biasa Kak Bogi. Kak Bogi ini merupakan lulusan dari IKJ ya Kak? Ya, benar. IKJ, Institut Kesenian Jakarta ya Kak? Oke, wah luar biasa nih Kak. Institut Kesenian Jakarta ini merupakan lembaga pendidikan yang sangat luar biasa, keren, dan juga sangat terkenal tentunya di Indonesia karena di IKJ sendiri sangat apa ya, kepada mahasiswanya ini sangat memperhatikan mahasiswanya, mencetak lulusan-lulusan yang terbaik. Dan Kak Bogi ini juga teman-teman semua sering mengikuti lomba-lomba baik nasional dan juga internasional. Sangat luar biasa Kak Bogi. Ya, oke. Jadi sebelum kita bincang-bincang nih Kak Ryan dan Kak Bogi, apa kabar hari ini? Baik-baik di selama masa pandemi gini? Baik-baik. Kabar baik selalu. Kabar baik. Yes. Cuma cuacanya yang kurang baik. Gimana Kak Bogi? Cuma cuacanya yang kurang baik. Kalau ya betul sekarang nih Kak. Ya betul. Kita di Sorong nih, hujan terus. Sehat-sehat selalu Kak Bogi dan Kak Ryan. Amin, sehat Thank you, sehat. Lagi di mana nih Kak? Kak Ryan dan Kak Bogi? Lagi di Sorong saja? Ya, benar. Ya, lagi di Sorong. Lagi tetap stay home, tetap di rumah. Yes. Ya. Betul sekali ya. Work from home. Jadi kesibukannya apa nih Kak?
Jadi kesibukannya ini apa nih, Kak? Mungkin Kak Ryan dulu. Kesibukannya apa nih, Kak, selama masa pandemi kayak gini? Kita kan Oke, kalau ya work from home. Ya, kalau saya di Sorong masih tetap ngajar kelas online karena ada beberapa sekolah dan ada kantor juga yang saya ngajar, jadi masih tetap ada kelas online dari sini dari rumah. wow, luar biasa. Jadi buat teman-teman semua nih, jadi buat kalian yang ingin belajar dance, mungkin kalian bisa hubungi Kak Ryan segera. Kak Ryan akan membagikan ilmu-ilmunya. Ya. Yang kedua, Kak Bogi, apa kabar nih, Kak Bogi? Kabar baik, selalu Kabar baik. baik. Kesibukannya Ya, apa nih, Kak? kesibukannya tetap masih sama seperti apa yang tadi Kak Ryan ngomong, ngajar online, karena kita juga selalu aktif dengan pengajaran dance secara online, terus masih selalu ada koordinasi dengan teman-teman komunitas juga yang ada di Jakarta, yang ada di Manokwari, yang ada di Sorong sendiri. Ya, seperti tadi juga kami ada dari beberapa teman komunitas dance juga ada turut bergabung untuk penggalangan dana di Lampu Merah tadi. Oh iya. Benar banget. Saya lihat ya. Dengan beberapa komunitas juga. Jadi memang hal-hal seperti ini yang untuk kami sendiri sih wajar dilakukan oleh anak-anak milenial muda kan. Apalagi sumbangsi untuk terutama sih saya dengar ya pribadi sih turut berduka cita untuk teman-teman yang kena korban banjir kemarin. Iya. Nah, saudara-saudara kita juga. Ya, jadi ya itu aktivitas sementara seperti itu. Oke, baik. Dilakukan. Jadi teman-teman nih harus mencontohi Kak Ryan dan juga Kak Bogi. Jadi selama masa pandemi ini kita bukan hanya berdiam diri di rumah tanpa produktif, tapi kita bisa mencoba hal-hal yang lain yang mungkin dahulu kita tidak pernah ngikut. Mungkin kita bisa ikut kelas online, kita bisa produktif, ikut pelatihan, ataupun ya baca buku lah ya di rumah daripada kita hanya berdiam, kita hanya menunggu saja. Jadi kita harus mencontohi Kak Ryan dan Kak Bogi yang selalu produktif di masa-masa pandemi saat ini. Oke, Kak Ryan dan Kak Bogi, jadi sesuai dengan topik kita pada malam hari ini kita berbicara mengenai kesenian dan generasi muda di era milenial. Wow, ini saya rasa topik kali ini sangat luar biasa, Kak, karena sangat cocok untuk kita generasi-generasi muda dan juga khususnya generasi-generasi muda yang ada di Papua. Ya. Jadi kita akan berbicara mengenai kesenian, Kak. Terlebih dahulu nanti kita bisa masukkan juga untuk teman-teman generasi muda. Nah, Kak, untuk Kak Ryan juga dan Kak Bogi, apa sih sebagai penggiat-penggiat seni, apa sih arti dari seni dari Kak Bogi dan juga Kak Ryan? Arti dari sebuah seni ini apa nih, Kak? Hakikatnya apa? Jadi kan kita selama masa pandemi Kan atau Bogi mau duluan. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi bicara soal seni berarti bicara tentang keindahan kan. Secara gambaran umumnya berarti secara kita pahami bahwa bicara tentang seni berarti indah. Apa di mana-mana indah. Indah itu bukan berarti hanya kita melihat sesuatu yang visualnya itu bagus tapi situasi teman-teman saudara kita juga yang berada di sana di pedalaman, dimanapun mereka yang lagi beraktivitas dengan kesenian mereka itu bagian dari kesenian, bagian dari seni itu sendiri. Ya. Jadi pandangan soal kesenian itu sangat relatif, tidak bisa kita dibatasi bahwa sesuatu yang kita lihat indah itu yang dibilang seni, tidak juga. Nah, karena seni itu muncul dari estetika rasanya, feel-nya dia lihat. Jadi bukan hanya visualnya, tetapi ketika dia mendengar seorang Asmat itu menyanyi sambil membuat ukiran dengan situasi visualnya yang mungkin di lumpur atau di mana, ya itu bagian dari estetika. Jadi ada juga kan kayak orang berkarya tapi pakai barang-barang bekas. Ya, kalau dilihat belum jadi satu karya seni, ya masih barang produk-produk bakunya saja. Nah, belum bisa kita lingkup, belum bisa dibilang bahwa itu karya seni. Tapi nanti kalau sudah dengan ide kreativitasnya, sehingga dia membuat inovasi, akhirnya muncullah
estetika kesenian itu. Jadi sangat sangat luas ya pengertian tentang seni itu sendiri. Kalau menurut saya sih begitu. Jadi tidak bisa kita melihat ketika kita melihat sesuatu indah baru kita menjudge itu seni. Ya. Jadi kita harus tahu betul tatanan, akar budayanya itu seperti apa. Karena disitulah muncul kesenian sejati. Terima kasih. Ya. Pak, jadi menurut Kak Bogi ini, jadi seni itu kita tidak hanya gerak ataupun kita melukis, tetapi kita juga harus punya rasa di dalam gerakan itu, di dalam lukisan itu. Nah, gimana nih Kak dengan Kak Ryan? Gimana nih dengan Kak Ryan? Apa sih arti seni buat Kak Ryan? Oke, kalau saya sendiri, kalau seni kayak tadi Bogi bilang kan, agak sedikit ganggu ini kali. Ya, mungkin lagi gangguan Kak Ryan. Ya. Dulu. Ya. Halo. Saya bersyukur juga sih masa-masa begini. Halo. Kedengaran nggak suaranya? Ya, udah Kak Ryan. Oke. Ya, oke. Ya. Saya masa-masa pandemi kayak gini, saya melihat banyak anak-anak seni yang khususnya bagian seni tari ya, mulai berkreatif, mereka membuat karya, membuat ide-ide baru, membuat gerakan-gerakan baru atau singkup-singkup yang baru yang mereka punya untuk mereka melatih diri mereka kembali lagi. Karena mungkin selama ini mereka lebih sibuk ke, apalagi kalau saya kan lebih ke industri ya. Jadi kalau seumpamanya masa-masa sekarang ini, kebanyakan kita melatih tubuh kita kembali lagi gitu, karena selama ini mungkin kita cuma ikut kita yang memberikan gerak atau untuk keluarkan ke orang-orang. Saat ini kita juga mencari ide-ide baru untuk diri kita. Kalau saya sih itu sih. Ya, jadi menurut Kak Ryan ini seni ini merupakan berangkat dari sebuah ide. Ya, Kak Ryan. Berangkat dari sebuah ide, setelah itu ide-ide itu bisa diterapkan atau diajarkan kepada orang-orang, kita bisa mengupgrade gerakan-gerakan kita khususnya di dunia seni tari. Yes. Ya, seperti begitu ya Kak Ryan? Ya. Oke. Nah, sejak kapan nih Kak Bogi dan juga Kak Ryan bisa menimbulkan jiwa seni yang ada dalam dirinya Kak Bogi dan Kak Ryan? Bagaimana kita bisa menimbulkan jiwa seni kita di dalam diri kita sehingga ya kita bisa menjadi orang lah seperti sekarang, seperti Kak Bogi, Kak Ryan. Mungkin Kak Ryan bisa jawab duluan. Oke. Ya. Kalau untuk saya, untuk menimbulkan seni itu sebenarnya kita harus mencintai sesuatu dulu. Kalau tidak mencintai, itu nggak bakalan bisa. Kita nggak bakalan bisa fokus ke salah satu contohnya kita mencintai musik, nah pasti itu akan mengalir dari dalam tubuh kita sendiri. Kayak tari, kalau kita mencintai seni tari, itu akan kita senang apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita latih selama ini, itu kayak merasanya happy aja. Jadi kalau menurut saya tuh kita harus mencintai dulu seni itu sendiri. Entah itu seni rupa, seni lukis, dan segala macam. Seni kan luas. Jadi kalau menurut saya, kita mencintai dulu. Jadi kita harus mencintai dulu apa yang kita suka, apa yang kita geluti. Jadi kita berangkat dari rasa cinta terhadap sesuatu dulu ya, Kak Ryan. Oke. Bagaimana nih dengan Kak Bogi? Yes, ya. Iya. Pribadi sih sendiri sih memang sangat kalau untuk memotivasi teman-teman, anak-anak atau komunitas itu pasti ada. Selaku generasi muda kita juga anak-anak pasti memandang kesenian itu masing-masing beragam ya. Kreativitas dari setiap teman-teman itu punya pola pikir yang kayak tadi si Ray bilang mengenai harus punya tatanan rasa yang sangat kuat. Jadi memang tidak sekedar membuat dalam bentuk contohnya dari bidang kita tari saja. Jadi kalau hanya sekedar bentuk yang kita pikirkan bergerak, tapi itu kurang kuat. Jadi memang harus kurang kuat dalam arti bahwa kurang ada isinya. Jadi memang harus diisi dengan motivasi rasa bahwa cerita tentang sebuah karya tuh
story pergerakannya seperti ini. Nah, misalnya begitu, karakternya seperti ini. Jadi itu seperti hal-hal kayak begitu, motivasi itu yang harus diterapkan di dalam setiap kayak mau di dalam buat karya seni, itu yang harus ditanamkan di setiap para koreografer atau musisi ataupun para seniman lain gitu. Ya, harus ada rasa cinta dulu Ya, rasa cinta itu untuk pasti mulai ada. sesuatu. Ya. Ya, karena kadang-kadang nih Kak Bogi dan Kak Ryan, kita kan di generasi milenial sekarang, apalagi generasi-generasi muda, apalagi khususnya generasi-generasi muda yang ada di Papua, seringkali nih saya tanya di kampus, kalian ingin jadi apa? Selalu kan katakan bahwa mereka ingin jadi PNS, ingin kerja di kantor pemerintahan, ya kan? Jarang sekali adik-adik kita nih yang sedang kuliah, sedang sekolah, jarang sekali mereka bilang bahwa, oh, Pak, Mas, saya mau jadi ini, saya mau jadi pelukis, atau saya ingin jadi dancer. Ah, itu jarang sekali nih, Kak. Kadang-kadang orang tua pun mengatakan bahwa, oh, kalian harus kuliah kedokteran, kalian harus kuliah apa ya, ekonomi, kalian harus kuliah gini, hukum. Tapi jarang sekali orang tua yang memberikan anak-anaknya kebebasan memilih jurusan, misalkan kesenian ataupun tata boga ataupun jadi chef lah. Nah, bagaimana nih Kak caranya agar anak-anak muda, khususnya anak-anak Papua, agar mereka ada rasa untuk memulai mereka di benak mereka ini tertanam bahwa kesenian juga ini pun mempunyai masa depan. Gimana nih Kak? Kak Bogi Baik, dulu ya. oke. Ya, terima kasih sekali. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Ya. Ini pertanyaan ini sangat penting sekali. Ini renungan kita bersama para seniman juga, baik yang tua maupun muda. Bagaimana strategi dan caranya supaya seni itu bisa hidup di tempatnya, hidup di ruangnya, dimanapun itu berada. Saya pikir sudah sangat nyata sekali, kelihatan sekali dengan perkembangan dunia teknologi yang sudah sangat pesat seperti ini. Kita mau di mana saja, kita bisa aktif. Kita di mana saja, itu bagian dari kantor. Kita mau di rumah, mau di kamar, mau berjalan, ya dengan adanya teknologi ini di era milenial ini memang sangat membantu kami para seniman, juga mungkin para pekerja lain. Saya pikir sangat membantu. Jadi masalah seni itu ruang tempat itu tidak membatasi. Dan juga anak-anak sekarang, pemuda-pemuda ataupun anak muda-muda sekarang ini saya pikir sangat kreatif. Dulu kita hanya nonton di TV, informasi yang kita tahu hanya di TV. Sekarang kita bisa nonton TV sambil megang HP, bisa tahu dua informasi langsung. Sambil mendengar orang tua ngomong di belakang, bisa ada informasi yang masuk, bahkan 3, bahkan lebih dari itu. Bisa sambil dengan laptop duduk, kita lebih banyak informasi. Cuman cara menstrategi memajukan itu yang ada di setiap lingkup, setiap ruang atau setiap daerah belum menerima hal-hal seperti itu. Dan juga ya belum bisa menerima. Bukan tidak, ya contohnya saya ada bahasa-bahasa yang sering saya dengar bahwa waktu saya pergi ke Jakarta juga, saya pikir tadi juga tahu ada beberapa bahasa yang sering terlintas, orang dari Papua itu kurang maju lah istilahnya, kurang maju. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir saya juga pikir kayak tidak, kami bukan kurang maju, tapi kami hanya terlambat. Jadi bukan hanya kurang maju. Dan saya pikir memang dengan adanya teknologi ini sangat membantu teman-teman seni yang lain juga. Jadi kita bisa interkultur, interdisiplin antar teman-teman dari daerah, pulau. Jadi memang butuh fasilitas yang memadai saja. Masalah kreativitas saya pikir pertumbuhan anak-anak di Jakarta maupun di daerah lain sama saja dengan anak-anak di daerah. Ya. Jadi ini kadang ada bahasa yang saya selalu ingat setelah sering dari kecil dengar sampai ke Jakarta juga sering dengar dari orang-orang tua tuh selalu bilang, kalian harus sekolah keluar Papua. Harus sekolah keluar Papua biar pulang bawa pengalaman. Bawa pengalaman dari luar untuk ke Papua. Ya, bahasa ini memang dulunya saya memang merasa memang sangat benar. Ini, tapi semenjak lulus kuliah kesini-sini saya bilang, bahasa ini dengan perkembangan teknologi, saya mikir bahasa ini sudah tidak pantas lagi untuk kita dengar. Kenapa? Karena saya pikir dengan perkembangan teknologi sekarang ini,
bukan saja teman-teman dari kita harus ke sekolah keluar, bahkan kita bisa di daerah pun kita bisa berkoordinasi, bisa kerjasama, sinergi dengan teman-teman yang ada di luar. Contohnya kayak tadi Rai bisa di Papua tapi bisa ngajar teman-teman di Jakarta atau teman-teman di luar di Jogja atau di mana. Jadi memang bukan masalah ruang, masalah jam terbang dan kreativitas dari inovasi yang dia buat gitu, si Rai. Jadi bukan masalah siapa yang keluar dari Papua baru bisa membangun daerahnya, bukan masalah itu. Jadi masalahnya siapa yang mau dan siapa yang memulai. Jadi itu aja sih, saya pikir sih kurang semangat saja. Orang teman-teman Papua, anak-anak muda Papua yang ada dimanapun, ada di Sorong, Jayapura ataupun hanya butuh semangat, hanya butuh motivasi supaya kadang mereka terjebak juga, kadang berpikir kayak tadi malam saya ada ngobrol dengan beberapa teman-teman juga dari Sorong Dance Community, mereka sempat ngomong mengenai keluhan-keluhan mereka mengenai membangun seni di daerah agak sulit, dan tidak sulit, kita hanya butuh strategi aja. Sebenarnya sangat bisa, kalau memang strategi kita baik, pasti semuanya bisa berjalan baik. Jadi saya pikir kurang ada motivasi untuk sinergikan itu biar langkah keseniannya lebih berinovasi, potensi ke depannya sih. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Jadi dengan kecanggihan teknologi, jadi untuk anak-anak Papua nih, jadi dengan kecanggihan teknologi, kemajuan teknologi informasi, kita bisa mempergunakan itu. Kita tidak lagi keluar dari Papua, tetapi kita dengan genggaman saja kita dapat mengerti, kita dapat edukasi, dan kita bisa kembangkan di daerah kita masing-masing. Begitu ya, Kak Bogi? Kita hanya butuh itu aja, internetnya kayak tadi, teknologi apa, pasti kita bisa, bahkan bisa internasional pun bisa. Tergantung kitanya, begitu kan? Saya pikir gitu. Dan sudah berjalan ya, saya pikir kita udah semua rasakan itu. Ya, terima kasih. Ya, gimana dengan Kak Ryan nih? Kalau dengan menurut saya gini Kak, saya setuju sama Bogi tadi. Bogi bilang kita cuma terlambat. Cuma terlambat. Nah, dari pertanyaan yang tadi, kebanyakan kan tadi kakak bilang, Iris bilang, kebanyakan orang tua membawa anak-anak mereka untuk PNS gitu kan. Nah, itu mungkin menurut saya, tanda kutip, itu sudah mindset turun-temurun kali ya. Karena salah satu seni belum terlalu dilihat oleh masyarakat, pemerintah, terus wadah untuk kesenian mungkin kurang. Zaman dulu untuk suplai seniman-seniman yang berbakat dari Papua untuk keluar punya potensi di luar atau apa itu mungkin kurang kali, wadah itu kurang. Jadi kebanyakan yang saya lihat itu semuanya lari ke tenis dan segala macam. Tetapi banyak juga teman-teman kita yang punya mencintai seni yang kayak tadi, mencintai seni itu, seni tari, tetapi orang tua mereka untuk pergi kuliah untuk nanti pulang jadi PNS dan segala macam. Tetapi mereka seiring kuliah, mereka mengambil seni tari juga. Mereka ada ngajar, ada beberapa teman-teman yang di luar sana, di Jogja, di Jakarta, mereka kuliah. Apa yang orang tua mereka suruh, yang orang tua mereka inginin, mereka kuliah. Tetapi mereka masih tetap menari, mengajar, dan segala macam, ikut kompetisi-kompetisi dance di Jakarta, internasional juga pun ada. Tetapi kayak saya rasa cinta mereka di seni, bukan apa yang mereka geluti, dalam arti yang disuruh orang tua, kamu sekolah ini, hukum, tetapi mereka nggak punya hati di situ. Ya sudah, saya daripada orang tua saya marah, mendingan saya ikut aja, saya sekolah hukum. Tetapi mereka masih ada kelas nari, ada ikut-ikut dance, belajar dance. Nah, itu yang UKM. Nah, itu yang saya rasa mungkin edukasi tentang seni untuk generasi muda ini harus dijelaskan. Terus bidang-bidang seni-seni yang ada di tanah Papua ini mungkin bisa dikembangkan lagi supaya kita punya link di Jakarta, link di mana sampai di internasional, mungkin bisa ada studi banding dari mana sekolah tari dari IKJ datang ke sini atau dari sini sekolah kemana gitu. Itu butuh edukasi buat anak-anak, karena mindsetnya anak-anak, orang
khususnya orang tua dari dulu anaknya sekolahin, lulus sekolah, masuk PNS. Nah itu jadi padahal sebenarnya dari seni ini baru kelihatan sekarang ini orang mulai seni mulai kelihatan. Contohnya ya, Ya. kayak YouTuber itu kan juga seni. Jadi mata pencarian mereka, hidup mereka udah di YouTuber, buat video dan segala macam. Itu karya-karya mereka kan yang mereka buat. Konten-konten mereka itu juga seni. Jadi saya rasa apa yang kita cintai dan kita kerjakan itu dengan tulus, dengan hati, pasti ada jalannya. Pasti ada jalan. Nah, kita kerja dari hati, pasti akan sampai ke hati juga yang melihatnya. Itu sih kalau menurut saya, dari saya, itu aja, Kak. Ya, mungkin kita lebih memperkenalkan dunia kesenian di daerah kita masing-masing kan, supaya lebih dikenal, supaya banyak peminat juga, dan mungkin orang-orang tua mereka bisa melihat bahwa dengan anak-anak kita kreatif, suka terhadap kesenian, itu juga akan bisa membuat kita, khususnya generasi muda, bisa lebih berkembang di bidang kesenian. Yes. Ya. Saya tambah dikit, Kak. Iya, saya lihat kayaknya sekarang sudah mulai berkembang karena teknologi semakin canggih. Terus saya lihat setiap kita jalan kemanapun, anak-anak kecil sekarang udah TikTokan, udah dance TikTok. Nah itu dia tuh, mereka mencintai seni tari itu punya, ya kita harus punya wadah buat menampung mereka, memberikan edukasi kepada mereka, seni apa yang, jadi mereka punya menonjol mereka di mana, entah nyanyi, entah puisi, entah apa, jadi kita bisa melihat dari situ. Itu aja sih, Kak. Thank you. Oke, Kak Bogi dan Kak Ryan. Ya, saya ingin informasikan kepada teman-teman yang lagi nonton live streaming di UKIP Sorong. Nah, buat teman-teman yang ingin tanya-tanya nih kepada Kak Bogi, Kak Ryan mengenai kesenian ataupun mengenai pengalaman dari Kak Bogi dan Kak Ryan, silakan saja langsung di kolom komentar. Nanti saya akan bacakan kepada Kak Ryan dan juga Kak Bogi. Ya, oke Kak Bogi dan Kak Ryan, kita lanjut. Nah, sejak kapan nih Kak Bogi dan Kak Ryan menggeluti dunia kesenian, khususnya di seni tari? Mungkin Kak Ryan dulu. Ya. Oke. Kalau saya sejak kapan menggeluti dunia tari, saya mungkin dari SMP. Karena kami SMP tuh bareng sama Bogi. Ada dan beberapa teman seniman juga, iya. Kita SMP bareng, memang dari kecil bareng, dan beberapa teman-teman seniman yang lain. Jadi itu kita mulai dari belajar Yospan, terus dari kakak-kakak senior-senior kita, dan ada kakak-kakaknya Bogi yang dulu ajarin kita nari, gitu. Jadi dari situ kita merasa mencintai seni tari itu, baru ya sampai sekarang itu menjadi pekerjaan saya di Jakarta sebagai seniman. Jadi kalau mau tanya dari kapan? Dari SMP. Wow, luar biasa. Jadi Kak Ryan ini dari SMP udah memang geluti, memang untuk dance. Ya. Yes, ya. Oke. Bagaimana dengan Kak Bogi? Oke, sama juga. Sebenarnya sih memang benar juga. Saya juga mulai kecimpung dalam dunia dance. Kebetulan kakak dari bapak sudah jadi bukan pelatih sih, kayak ya pemacu semangat gitu, kayak motivator untuk seniman. Mentor ya. Mentor gitu, motivator untuk seniman. Dulu nama timnya tuh Sera dari bapak, akhirnya ketemu sama mama. Sudah lahirlah kita, muncullah kakak yang punya semangat dance dari waktu zamannya MC Hamel sama Michael Jackson, ke Rai kita masih kecil-kecil dulu. Sama Rai juga bertumbuh, kita juga latihan masih Michael Jackson gitu-gitu. Jadi memang ya dengan itu yang selalu berjalan, saya tumbuh di dalam keluarga yang ya seni, jadi ya mau tidak mau itu sudah jadi melekat. Jadi mau kemana-mana ya puji Tuhan karena disupport sama orang tua. Tadinya benar mengenai pertanyaan yang tadi bilang mengenai kenapa orang tua bisa kasih sekolah ke sana. Ya puji Tuhan, kemungkinan mungkin itu keberuntungan. Jadi untuk saya, jadi mungkin Bapak support untuk bisa kasih sekolah di bidang seni.
Jadi support itu dari keluarga sendiri juga support, kakak laki-laki, kakak Ical sendiri. Sempat kakak saya juga sudah pernah masuk di ISI Jogja, Sekolah Seni Jogja. Tapi karena kecelakaan, akhirnya 2020 balik. Saya masuk ke IKJ itu tahun 2006 ya. Tidak lama Rai juga datang. Kita ketemu di Jakarta. Dari prosesnya ketemu tuh karena kita akrab, karena dari dunia seni sampai dunia menari ini yang bikin kita jadi kayak saudara. Sudah kayak dengan teman-teman Papua yang ada di Jakarta, teman-teman Papua yang ada di Jogja, ataupun di mana ya. Itu yang bikin rasa kekeluargaan itu dekat. Karena kembali lagi ke tadi mengenai Rai bilang, Juri bilang mengenai harus cinta dulu dengan seni itu sendiri, baru ya. Jadi itu proses itu yang berjalan sampai akhirnya ya kuliah, lulus, sudah disuruh pulang, cuman teman-teman di sana masih ya ada punya semangat untuk masih pingin di sana di Jakarta. Akhirnya sudah masih di Jakarta sama teman-teman, sama Rai juga akhirnya masing-masing anak-anak mulai merasa kayak tadi bilang Rai bicara mengenai sudah jadi kerjaan, itu sangat betul sekali. Mungkin di daerah kadang kita suka memandang loh sebagai seni kita kadang latihan pentas, tapi itu kadang menjadi hanya sekedar hobi ya. Jadi sudah seenaknya saja, sudah mau latihan jam berapa nih, mau ini. Tapi kalau di Jakarta sendiri memang kayak tadi seperti apa yang Rai bilang, sudah jadi kayak kerjaan begitu. Jadi sudah memang Kewajiban. Kewajiban. Kalau tidak on time, tidak disiplin, wah itu juga salah tuh. Nanti sudah kayak ada sekolah sendiri lah, sekolah tapi di luar sekolah tuh pendidikan itu berjalan, pendidikan seni itu berjalan lewat teman-teman seni ini. Jadi kayak Rai juga dengan komunitasnya, Rai dengan muridnya, saya juga dengan murid, teman-teman yang lain, adik-adik yang lain. Nah, aktivitas seni budaya itu tetap berjalan, walaupun di balik sekolah di KJ saya keluar, tapi tetap saya tidak membatasi itu dengan teman-teman di luar itu. Selalu ada keinginan untuk mari kita nih kumpul, teman-teman Papua, teman-teman yang sama-sama dari daerah, mari kita kumpul untuk membangun kesenian kita nih di sini. Jadi memang kalau bisa jangan hanya sebatas teman-teman, untuk teman-teman yang ada di daerah, kalau bisa jangan melihat seni itu hanya sebatas hobi. Tapi kalau berpikirlah untuk itu bagian dari kerjaan. Karena dengan tidak sadar kita udah masuk di era itu yang sekarang kita sudah lalui dan sudah jalani. Saya pikir itu yang gitu, teman-teman seni yang harus mari kita sama-sama untuk intinya harus kompak, harus kurang ada semangat itu, motivasi itu yang memotivasi teman-teman yang lain supaya bisa mari kita mengangkat nama kesenian Papua ini, khususnya Kota Sorong, supaya lebih dikenal juga di banyak kalangan. Ya, terima kasih. Nah, speakernya tidak dengar ya. Ya mic-nya. Oke, jadi ya. Oke, jadi sangat luar biasa nih Kak Bogi dengan Kak Ryan. Memang Kak Bogi dan Kak Ryan memang dari dulu sudah menggeluti kesenian tari. Apalagi Kak Bogi memang udah dari orang tua, kakak-kakak juga. Udah mempelajari tentang seni tari khususnya. Ya, Kak Ryan dan Kak Bogi bisa ceritain dong. Nanti buat teman-teman, mungkin teman-teman Papua, generasi muda Papua, gimana nih Kak tahapan-tahapannya agar bisa menjadi seorang seniman ataupun khususnya jadi dancer lah. Tahapan-tahapannya apakah mereka harus berlatih kah, ataukah mereka bisa mengupload video kah, atau haruskah mengikuti sekolah begitu? Bagaimana Kak tahapan-tahapannya supaya teman-teman bisa tahu bagaimana mereka memulai, bagaimana mereka bisa mencintai profesi itu. Saya dulu ya. Oh ya, silakan. Ya. Oke. Kak Bogi. Ya, sangat simpel sekali. Semua itu paling utama adalah kemauan dulu. Ya. Kemauan, terus cinta terhadap apa yang tadi sudah dibicarakan. Cinta terhadap apa yang talenta atau bakat yang dimilikinya, itu dulu. Kalau dia sudah cinta akan kesenian, terus jangan lakuinnya setengah-setengah. Jangan terjun ke dunia itu, jangan nanggung. Kalau hitam sekalian, putih sekalian, jangan abu-abu. Ya. Ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, jangan abu-abu. Jadi memang
agak sulit memang kalau mau bicara tentang kesenian, karena memang di kota Sorong ini, kota Sorong ya, yang saya teman lihat situasi kota Sorong ini, teman-teman seni Sorong ini sangat banyak dengan komunitas, sangat banyak dengan sanggar, sangat banyak dengan ya pangguyuban juga ada. Ya, jadi khususnya untuk kesenian, saya pikir kita hanya butuh strategi saya teman-teman. Sekarang media sudah ada mengenai informasi dengan teknologi yang tadi sudah kita bicarakan. Kita bisa di situ cara memasarkan diri kita, menjual kita kayak gimana. Tinggal bagaimana koordinasi, tinggal bagaimana bertanya. Jangan kita malu-malu, jangan kita ragu-ragu. Apa yang kita tidak tahu, banyak senior kita yang tahu, banyak adik-adik sekarang yang sudah punya kemampuan lebih. Kenapa tidak kakak-kakak yang belum tahu ataupun apa, atau adik-adik yang belum tahu bisa tanya kepada kakak-kakak atau teman yang sudah lebih, yang sudah di bidangnya begitu. Terkadang rasa malu itu yang suka menjadi selalu muncul dari teman-teman di teman-teman di Papua, khususnya teman-teman seni ya. Mereka punya kegelisahan banyak, karena beberapa kali saya duduk dengan teman-teman seni, khususnya anak-anak muda, beberapa pembicaraan dengan mereka juga punya keluhan-keluhan sendiri. Kadang mereka mau bergerak tapi bingung memulainya dari mana. Padahal sebenarnya mereka sendiri udah tahu. Sebenarnya. Cuman mereka memulainya dari mana itu, kenapa tidak memulai saja? Kayak gini kan kita diskusikan enak gitu. Ya. Jangan dulu memikirkan, kadang ada juga yang sudah memikirkan, oh nanti kita royalnya gimana, duitnya gimana. Ya. Nah, kenapa tidak kita memulai dulu dari soal menjadi besar itu kan, menurut saya seseorang itu dia menjadi besar itu tidak bisa tumbuh sendiri. Dia harus tumbuh di dalam satu komunitas, satu kumpulan. Nanti itu dia akan menjadi besar. Kalau dia membesarkan diri tidak bisa. Dalam arti bahwa dia harus butuh satu payung yang bisa mensupport dia, mendukung dia. Makanya itu harus bergabung dengan komunitas apapun itu, dan jangan membatasi. Dalam arti apapun ada ide-ide kreatif apapun, tolong bicarakan, diomongin begitu. Kadang ada yang takut ngomongin dia punya ide, dia takut orang ini pakai, atau orang memang harus, dalam arti bahwa ilmu itu kan harus dibagi. Semakin berbagi kan, kita kan nggak tahu. Kadang anak yang sering diam di dalam kelas, tapi 20-30 tahun depan tiba-tiba dia jadi anggota dewan atau apa, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi tidak ada manusia yang bodoh, tidak ada. Yang malas ada, malas baik, mau ada, tapi yang bodoh tidak ada kalau menurut saya. Jadi memang butuh semangat itu aja. Soalnya ini bukan tidak maju, bukan tidak bergerak ya, bukan tidak maju atau tidak aktif, cuman butuh semangat, ada support dari teman-teman yang lain, dari kakak-kakak senior ataupun adik-adik toh, ataupun para seniman yang tua gitu. Terus pesan juga memang minta maaf saja, saya harus sampaikan untuk Bapak, Kakak, Do yang ada di Dewan Kesenian. Maaf sekali, saya minta maaf. Yang cuma mau sampaikan saya pribadi sih, kira-kira ada kegiatan apa dari Dewan Kesenian ya? Kami para seniman muda menunggu kegiatan itu seperti apa. Ada dan tidak ada tetap harus berjalan, karena kesenian di daerah lain, pengalaman teman-teman ya, supaya saya teman-teman kayak Papua yang ada di Jakarta, Papua yang ada di Jogja, di mana mereka pun berjalan. Akhirnya berjalan dengan sendiri, padahal ada wadah, ada rumah kita yang kita harus mengeluh ke sana, kita ada punya bapak angkat di situ, mama angkat di situ, kita harus mengeluh di situ mengenai di mana talenta kita ini mau dibawa. Hal-hal semacam ini yang saya pikir dengan obrolan kita ini mungkin bisa sampai agar aktivitas kesenian di tanah ini, di Sorong ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman semua. Karena ini harapan bersama, harapan anak-anak Sorong terutama, dan Papua, supaya Papua lebih berkembang, maju juga, besar seperti teman-teman yang ada di luar Papua. Sangat sekali, terima kasih. Oh, sangat luar biasa. Jadi Kak Bogi bilang ini kita harus punya niat dulu. Kita harus ada kemauan dulu. Lalu bagaimana kita, pokoknya yang paling penting adalah kita punya niat dulu, kemauan dulu. Kalau kita berangkat dari situ, pasti semuanya akan lancar. Kita akan berlatih dan berlatih terus. Nah, bagaimana nih dengan Kak Ryan? Kak Ryan.
Halo. Halo, Kak Ryan. Halo, Kak Ryan. Halo. Suaranya jelas gak sih? Iya, ya, Putus-putus kedengaran, apa gimana? kedengaran. Ya, Lagi silakan Kak Ryan. Wah, ya halo Kak Ryan. Halo. Ya, Sorry, jaringannya kayaknya jelek ya. Ya, oke. Jelas ya. Oke, saya tadi sama hampir sama kayak Bogi, maksudnya jangan untuk seniman muda, anak-anak bidang seninya itu jangan ragu-ragu ada jalan untuk kalian. Nah, wah ini kayaknya lagi gangguan sedikit. tapi Ya, halo. ya silakan Kak Ryan, kita terhubung Ya, lagi. Ya silakan, silakan. oke, sorry sinyalnya jelek ya. Tadi saya setuju sama Bogi, saya mau sampaikan buat para seniman-seniman muda yang sekarang ini jangan takut melangkah. Kalau kalian mencintai seni itu sendiri pasti ada jalan buat kalian. Jangan takut melangkah. Nah, saya mau sampaikan pengalaman hidup saya dulu sedikit waktu saat di Jakarta. Ada beberapa senior-senior saya. Dulu saya masuk di sekolahnya, di situ para koreografer artis-artis besar kayak Agnes Monica, ada IDP dan segala macam. Saya berlatih sama-sama dengan mereka di situ. Nah, beberapa yang dari mereka itu menyampaikan kepada saya begini, mereka bilang skill itu bisa dilatih. Kita bisa belajar, kita bisa latih. Mereka buat koreografi, kita bisa latih pelan-pelan, kita bisa untuk belajar. Tetapi attitude ini yang sangat penting. Nah, itu yang saya mau sampaikan, bahwa kita harus hidup di sana sebagai seniman pun kita harus punya attitude yang baik. Karena orang semua yang di sana mereka sangat-sangat profesional. Jadi mereka latihan jam 12, jam 11 mereka udah sampai. Mereka udah stretching, mereka sudah olah tubuh sebelum masuk ke jam 12 untuk mereka ikut kelas atau mereka ikut pengajaran-pengajaran job-job yang lain gitu. Jadi memang benar-benar attitude kita harus dilihat karena potensi anak-anak Papua yang di Jawa itu kebanyakan yang saya bicara di bagian industri ya, karena saya kebanyakan di industri. Jadi potensi anak-anak Papua yang di Jawa sana dilihat sama orang-orang senior seniman-seniman di Jakarta sana, mereka lihat sangat baik potensi anak-anak Papua ini untuk skill, power, karena apalagi kita belajar tentang seni Papua ya, tentang seni Papua itu sangat energi kan, jadi kita powernya benar-benar diakui sama orang-orang di sana. Nah, cuma mereka selalu sampaikan kepada saya terutama, terus kepada mungkin ada kakak-kakak senior yang lain kayak Stanley, ada Bogi juga untuk adik-adik yang di bawah kita, mereka bilang harus ingatin tentang attitude, attitude, attitude. Anak-anak ini bagus, tetapi kalau attitude-nya jelek, industri manapun mereka kadang nggak pakai. Jadi ada di sana kan banyak company-company dance ya. Jadi lingkupnya itu saja. Kalau kita bagus, pasti akan dipakai semua company itu. Kalau kita bagus, pasti akan dipakai semua. Tetapi kalau attitude kita jelek, dari mulut ke mulut, mulut ke mulut, attitude kita jelek, di mata mereka, mereka nggak bakalan pakai kita. Jadi itu kembali lagi, pintar-pintar bergaul, jaga diri, dan perhatiin attitude itu sangat penting untuk di dunia industri ya. Di dunia industri itu sangat penting karena waktu sangat berharga. Buat mereka tuh waktu sangat berharga. Jadi jam 12 mereka latihan sampai jam 2. Jam 2 kalau udah selesai jam 2, mereka langsung cabut. Karena mereka punya aktivitas lain. Ngajar di kantor, ngajar di sekolah, atau punya latihan di tempat lain untuk show yang lain gitu. Jadi mereka benar-benar, kalau mereka bahasa mereka TikTok.
tektokan. Mereka nari di sini sampai jam Iya. 12 sampai jam 2 mereka tektok, latihan di Remu. Nah, gitu sampai malam. Kegiatan kami begitu kalau di sana. Jadi buat teman-teman, adik-adik, kalau kalian punya bakat seni itu sendiri, kalian jangan takut untuk melangkah. Kayak tadi Kakak Bogi bilang, sudah ada media. Kalau kalian masuk dalam dunia seni tari atau kontemporer kayak Bogi, Geluti juga, itu sekarang udah ada media. Kalian tinggal bikin karya kalian, di videoin, terus mungkin ada link di sini untuk perlombaan kontemporer, kalian bisa kirim sampai ke internasional pun ada kayak begitu. Itu aja sih. Oh, luar biasa. Jadi mungkin saya ambil kesimpulan dari mengapa langkah-langkah apa saja harus kita mulai. Jadi menurut Kak Bogi dan juga Kak Ryan, mungkin yang pertama kita harus ada niat dulu ya teman-teman. Lalu niat, kemauan, lalu kita mulai saja dulu lah. Kita mulai saja dulu, kita melangkah dulu, lalu kita harus mempersiapkan, harus memiliki karakter-karakter atau attitude yang baik agar kita bisa diterima, agar kita bisa dilihat oleh industri-industri, mungkin khususnya di industri-industri dance. Yes. Ya, halo. Ya. Ya. Oke. Ya. Halo. Halo, halo. Halo, Kak Bogi. Yes. Ya. Kedengaran? Iya, ya, kedengaran. Halo, Kak Bogi dan Kak Ryan. Ya, dengar. Yes, ya. Ya. Soalnya kayaknya jaringan tadi kurang baik. Iya, sinyalnya agak kurang-kurang padahal udah pakai wifi, pakai paket. Oke. Ya, jadi mungkin kesimpulannya tadi mungkin saya ulangi lagi. Jadi kita harus punya kemauan dulu, kita harus punya niat dulu teman-teman semua. Lalu kita mulai saja dulu. Kita melangkah saja dulu. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu pikirkan mungkin anak-anak sekarang mungkin fee-nya berapa ya? Bayarannya berapa ya? Tapi kita harus melangkah saja dulu. Dan yang ketiga sangat penting, kalau kita ingin masuk ke industri kreatif, mungkin di industri seni tari, dance, mungkin kita harus memiliki karakter yang bagus, attitude yang bagus, ya kan, supaya kita bisa diterima di luar sana, bisa dipakai. Ya, Kak Bogi dan Kak Ryan, mengapa Kak Bogi dan Kak Ryan memilih dance ketimbang kesenian-kesenian lainnya? Mungkinkah ada sesuatu yang spesial gitu di dance sehingga lebih memilih dance daripada kesenian-kesenian lain? Mungkin Kak Ryan duluan. Oke. Ya. Kenapa memilih dunia dance? Ya, kembali lagi yang tadi saya udah ngomong, dari SMP saya sudah merasa mencintai dunia ini, seni tari. Jadi dulu setelah lulus, Bogi, karena tadi yang Bogi sampaikan bahwa benar dari keluarga seniman dan dari keluarga support untuk dia sekolah seni, studi seni di Jawa. Nah, setelah itu saya ke sana, saya kabur ke Jakarta karena orang tua tidak setuju untuk sekolah seni. Tetapi dari hati saya, maksudnya saya mencintai seni ini. Dan saya dulu berjanji kalau bilang sama orang tua, bilang kalau saya udah di Jakarta, nanti saya kalau sudah nari masuk TV, baru saya pulang cari kerja. Tetapi lambat laun kayak udah masuk TV, udah ini, jadi kayak udah untuk melepaskan ini agak berat untuk melepaskan ini. Karena mungkin kalau bahasa anak-anak sana bilang udah menjiwai kali ya, udah menjiwai setiap seni tari ini, udah mencintai. Dan terus apa yang saya bangun dari SMP, SMA itu saya latihan nari-nari sampai saya lulus ke Jakarta, proses mulai belajar di sana, belajar di sini, proses-proses itu yang saya rasa
tidak bisa dilupakan dan tidak bisa dilepas dengan mungkin dengan suatu pekerjaan apapun itu saya tidak bisa lepas, tetapi mungkin masih bisa nyambung dengan bekerja tentang apa yang saya cintai. Mungkin sekarang saya bisa bikin studio dance, terus bisa bikin bisnis tentang nari atau apa gitu untuk ngajar-ngajar di sekolah, bikin company di sana. Nah, itu mungkin yang saya lagi fokus di situ, tapi untuk bekerja di pemerintahan kayaknya kita yang orang biasa gerak sana gerak sini kemana-kemana terus duduk di depan laptop gini kayaknya kurang kita banget, kita nggak mencintai kayak gitu, jadi kita yang orang kesana kesini jadi itu aja sih menurut saya. Oke, terima kasih Kak Ryan. Oh ya, ini ada satu pertanyaan dari kolom komentar. Di sini ada yang tanyakan dari Romeo Saru. Nah, pertanyaannya ini begini, Kak. Menurut Kakak berdua, seberapa besar pengaruh seni untuk membangun karakter seseorang? Nah, gimana nih pengaruh seni untuk membangun karakter seseorang? Pertanyaan dari Romeo Saru. Mungkin Kak Bogi bisa menjawab. Ya, ngomong soal karakter tadi, paling utama sih kembali lagi tadi yang saya bilang mengenai niat. Niat dulu. Kalau anak itu, orang itu dia sudah niat, pasti ada kemauan. Ya, pasti kemauan. Kalau kemauan itu sudah ada, apa nih yang dia mau? Khususnya dia di bidang musik atau tari atau apa. Langkah pertama yang dilakukan apa? Dia harus sering eksplorasi, harus sering eksplorasi, harus sering cari bahan, harus improvisasi terus begitu. Misalnya kalau di gitari, saya pikir sama dengan dunia pertunjukan lain, musik ataupun teater juga seperti itu, lukis, dia juga pasti harus, kalau dia tidak upgrade, tidak sering latihan, saya pikir orang mau jadi sukses itu karena sering juga. Orang mau jadi lebih berkembang maju karena sering latihan. Tidak bisa dia tidur saja bangun terus langsung pentas, tidak mungkin. Butuh proses latihan. Nah, jadi yang menentukan tujuan pentas itu bagus karena prosesnya. Jadi kalau proses kehidupannya di dalam bidang seni tidak baik atau tidak total dalam latihan, atau tidak total dalam dia melakukan, ya dia otomatis akan dapatnya juga sesuai apa yang dia berproses selama ini. Saya pikir sih, dan orang-orang hebat semua juga pasti tahu soal proses bagaimana dia bisa menjadi orang hebat, karena dulu ada lika-likunya. Tidak bisa dia langsung datang langsung duduk, wah dia jadi penari hebat atau penyanyi hebat, tidak mungkin seorang artis. Jadi memang mengenai, kalau memang untuk tadi dia bilang apa, sorry saya tanya tadi pertanyaannya. Pertanyaannya mengenai bagaimana pengaruh seni untuk membangun karakter seseorang, Kak. Oke, mengenai pengaruh seni. Jadi sangat tidak bisa kita mensamakan. Memang situasi kayak di Jakarta. Saya agak membandingkan Jakarta dengan di daerah Sorong pribadi, karena soalnya sering dengan kayak Rai juga sering lihat perkembangan situasi di ibu kota seperti apa, Jakarta di daerah seperti apa. Ya ini kadang ada pola-pola yang kurang bisa dipahami oleh teman-teman dari daerah. Untuk teman-teman di Jakarta juga yang berkesenian di Papua, ada di Jakarta. Kadang teman-teman dari Jakarta juga kurang memahami situasi di lingkup di daerah, khususnya di Sorong. Jadi kadang ada aturan-aturan yang dari Jakarta, kita pikir bahwa di daerah kita bisa jalankan. Padahal belum tentu, situasi ruang di daerah ini sangat berbeda. Kita tidak bisa memaksakan Sorong sama kayak Jakarta. Strategi ini yang kita harus pikirkan. Kayak tadi Kakak Rai bilang mengenai industri. Memang betul, itu sangat betul. Itu kalau tempat kita udah sangat maju, sudah ini pola yang kayak Kakak Rai bilang itu akan sangat dipakai. Attitude itu otomatis pakai kok. Semua mau di daerah di mana attitude pakai. Itu sangat harus, sebagai seniman attitude-nya harus memang baik. Tapi kalau untuk membangun pola kesenian di daerah, di seni Sorong, saya pikir strategi yang harus, langkah utama menurut saya, langkah utama yang kita lakukan itu, komunitas ini harus kuat dulu. Ada komunitas beberapa sanggar seni yang ada di sini harus kuat dulu.
Nah, kita memulai dari dalam rumah dulu, dari dalam komunitas itu dulu. Nah, langkah apa? Mungkin ada ya kayak tadi pengajaran online, mungkin mungkin ada apa ngamen-ngamen seperti itu, tapi ngamen online. Ada bikin kompetisi online seperti yang kita udah ikuti sekarang juga. Nah, jadi untuk membangun strategi itu saya sangat rasa kita di Sorong pun bisa sama kayak di Jakarta, karena perkembangan ya itu kayak tadi, kembali lagi ke teknologi dan informasi ini sangat membantu kita, baik yang di Sorong, di pedalaman ataupun dimanapun berada. Tapi kalau kita punya macam kayak gini, sinyal wifi apa ada, semua pasti bisa berjalan, tidak harus di Jakarta. Jadi masalah, jangan kita tanya kesenian untuk era sekarang milenial, saya pikir sudah sangat dimensi sekali, sangat kreatif. Sekarang anak, kembali lagi ke yang tadi mengenai anak sekarang kan, dulu kan kita hanya nonton TV. Orang tua dulu kan informasi kita hanya tahu dari TV. Dengan perkembangan teknologi, kita bisa dapat dua informasi. Saya ulang lagi, dari HP ke TV. Kita bisa sambil baca koran, bisa sambil nonton di depan laptop. Jadi banyak informasi di milenial sekarang ini. Tidak mungkin seorang anak seniman itu dia tidak kreatif, karena dia sangat dapat banyak info, ilmu-ilmu yang dia kemanapun dia ketemu teman-teman, saya dapat ini nih, kemana pasti dia dapat ini. Cuman kurang ada diskusi-diskusi seni yang bertumbuh di daerah-daerah dengan baik. Jadi selalu, maaf saja untuk teman-teman yang di bidang olahraga atau di mana, memang selalu selama ini kita jalan kemana-mana selalu yang dibicarakan olahraga, yang dibicarakan politik ke sini, bisnis, apa. Bagaimana kita berpikir untuk teman-teman kesenian, khususnya untuk seni, bagaimana kita juga membuat perbincangan ini jadi serius, supaya ada aktivitas industri kreatif itu muncul masing-masing dengan kreativitas anak-anak itu. Kalau tidak ada pemahaman dan pemikiran untuk berbicara kesenian lebih serius, agak sedikit. Saya rasa memang kita untuk bermimpi untuk memajukan kesenian di daerah itu sangat lambat. Memang sangat, untuk maju tuh sangat sulit. Karena tidak ada keseriusan dari setiap seniman, baik seniman muda maupun seniman yang sudah banyak sudah tua lah. Jadi istilahnya seni juga butuh pembicaraan yang serius, tidak hanya olahraga, tidak hanya politik, juga tidak hanya bisnis. Jadi mari teman-teman yang seni, kadang seorang seniman saya juga rasa, seperti saya juga kan, kita kadang minim dalam mengungkapkan isi hati kesenian. Untuk membangun kesenian tuh kita butuh saudara-saudara dari teman-teman yang lain, politik atau apa, untuk membantu kita. Tapi saya pikir ini harus memang ada sinergikan, kerjasama yang baik, supaya kita memotivasi teman-teman anak muda, generasi muda yang ada di daerah juga, yang ada di Kota Sorong khususnya. Jadi bukan terlambat, bukan tidak maju, tidak bisa, tapi hanya terlambat saja. Tidak ada yang tidak mungkin, pasti, kalau semua semangat. Oke, baik. Terima kasih Kak Bogi yang sudah menjawab pertanyaan dari Romeo Saru. Dan Kak Bogi dan Kak Ryan, mungkin kita sudah di penghujung UKIP Talks kali ini. Mungkin Kak Bogi dan Kak Ryan bisa memberikan closing statement, mungkin kasih mungkin memberikan tips-tips ataupun closing statement bagi teman-teman, khususnya generasi-generasi muda di Papua. Ya, silakan. Mungkin kita mulai dengan Kak Ryan untuk closing statement-nya buat teman-teman. Ya. Saya tambah dikit yang tadi ya Kak, tentang seni merubah karakter ya. Tadi dia tentang itu ya, karakter ya. Bagaimana pengaruh seni untuk membangun karakter seseorang? Ya, membangun karakter. Kalau saya sih, kalau masukan dari saya itu menjadi seseorang akan menjadi disiplin. Jadi lewat seni itu karakter mereka dia akan dibentuk, dia akan menjadi disiplin. Disiplin tentang waktu, disiplin tentang kalau bermusik atau kayak tadi Bogi bilang berlatih. Jadi karakter dia akan timbul. Jadi kayak bahasa ininya bilang idealisnya dia akan timbul. Nah gitu, kayak pemain bass atau apa, dia kalau fokus ke situ merubah karakter dia menjadi disiplin untuk latihan, jadi karakter dia akan timbul di situ. Nah untuk closing statement-nya saya untuk para generasi muda di Papua, jangan pernah melupakan tradisi kalian. Karena kebanyakan berkembangnya dunia modernisasi sekarang ini, kebanyakan seni-seni dan budaya-budaya mulai dilupakan oleh
orang asli sendiri, orang asli Papua sendiri. Sedangkan nanti orang yang dari luar untuk orang orang yang dari luar, dari Jawa, di Jawa sana kebanyakan mereka mencintai seni Papua. Jangan sampai orang lain menari tradisi kita di Papua sini, dan kita hanya cuma marah, kita cuma kok mereka nari tarian kita sih, tapi sedangkan mereka sendiri tidak mencintai seni itu sendiri, tidak mencintai budaya mereka sendiri. Jadi menurut saya ada bahasa dari senior-senior, kalau bukan kalian yang mencintai seni kalian, siapa lagi yang harus mencintai? Ya, itu saja sih. Thank you, Pak. Oke, mungkin Kak Bogi berikan buat teman-teman closing statement. Kita lanjut. Kak Bogi, ya. Terima kasih. Ya. Simpel saja, seperti moto Kota Sorong pernah bilang bahwa kalau bukan kau siapa lagi, kalau bukan ketorang, ya. Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kau ketorang siapa lagi, ya. Jadi memang kita tidak bisa pribadi sih, ini beban bersama, bukan yang tua, bukan yang beban bersama untuk bagaimana memajukan kesenian di atas tanah ini. Jadi memang untuk teman-teman seniman yang milenial, khususnya karena tema kita milenial, jadi memang saya pikir ini sudah kesempatan untuk ulang istilahnya. Ya, halo Kak Bogi. Sebentar. Ya, udah. Oke, sudah. Boleh. Ya, jadi memang silakan, ya seperti itu. Maksudnya saya bilang mengenai apa? Kalau tidak sampai tidak melakukan kesenian ini secara bersama-sama, dalam arti bahwa saya tahu kita hanya butuh kekompakan, hanya butuh kerjasama. Kalau tidak kerjasama yang baik antara kita milenial mengenai membangun seni di atas tanah ini, maka tidak mungkin kita akan maju ke depannya seperti apa. Dan saya pikir untuk Bapak, Kakak, yang tertua juga khususnya di Dewan Kesenian, tolong perhatikan kami anak-anak muda Papua yang ada khususnya di Kota Sorong. Nah, karena mereka lagi menunggu kapan ada program lagi, kapan ada aktivitas seni lagi. Sorong haus akan hiburan, Sorong haus akan dunia seni. Jadi kami siap untuk membantu untuk memajukan daerah kami. Tidak mungkin, ya. Gitu. Terima kasih untuk teman-teman, tetap semangat berkarya, tetap semangat beraktivitas. Seni di mana saja, kau mau di mana saja pun tetap kau harus beraktivitas dalam dunia seni. Khususnya untuk teman-teman seni. Salam hormat. Sekali lagi ulang untuk Bapak yang di Dewan Kesenian, kami siap. Hormat. Oke, baik. Terima kasih Kak Ryan, Kak Bogi. Jadi teman-teman semua, buat kalian yang ingin sekali terjun di dunia seni, khususnya seni tari, kalian itu harus mempunyai beberapa modal, ya. Seperti Kak Bogi dan Kak Ryan katakan tadi bahwa yang pertama itu kalian harus ada niat dulu, ya. Niat kalian maju saja, melangkah saja, tanpa perlu takut, dan kalian harus mempunyai karakter yang baik agar bisa diterima dimanapun, kalian bisa membawa kebudayaan lokal kalian dimanapun. Jadi dengan seni kita bisa mengangkat kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada, seperti anak-anak muda, anak-anak milenial yang ada di Kota Sorong. Dengan seni kalian bisa mengangkat kearifan lokal maupun kebudayaan-kebudayaan yang sangat luar biasa yang ada di Papua. Ya. Jadi saya tutup dengan istilah dari Kak Ryan dan Kak Bogi. Jadi kalau tidak kok, siapa lagi? Oke, terima kasih Kak Bogi dan Kak Ryan yang telah bergabung, telah menyempatkan waktu dalam UKIP Talks pada malam hari ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu secara langsung ya Kak Bogi dan Kak Ryan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Nanti sampai jumpa kita di episode ketiga UKIP Talks. Dan selamat malam semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan, Kak Bogi dan Kak Ryan. Saya mohon maaf. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa. Selamat malam. Bye. Bye. Selamat malam.